محمدا رسول الله ويقيني. Nah, ini hidup yang sejenak nih betul-betul kita manfaatkan. Berapa umurnya nak? 20 tahun. Loh, kok sama? Ustaz 20 juga? Pernah dulu 20. Artinya apa? Orang muda jangan macam-macam dengan orang tua. Karena orang tua itu pernah muda. Orang muda belum tentu sampai tua. Kalau dilihat anak muda, jangan remehkan anak muda. Kalian masih muda tapi amal kalian banyak. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak. Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah. Nampak orang kafir, Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam, maka engkau bersih sebersih-bersihnya. Malah akulah orang paling banyak silap, salah dan dosa. Man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak salah? Jamaah segan ngasih tahu, tapi dari ketawanya udah jelas itu. Ente lah yang paling banyak salahnya, Abu Somad. Paling banyak ngomongnya dari tadi. Mudah-mudahan yang silap salah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang singkat ini manfaatkan potensi diri yang ada. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia minum air, kita minum air. Kenapa dia berhasil, kenapa kita tidak? Kenapa dia bisa berhasil, kenapa kita tidak? Tidak. Ustadz, terima aja takdir buruk, takdir baik. Ini Jabariyah. Ini bukan Ahlus Sunnah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena ikut sunnah. Datang sahabat Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Apakah ontaku ini aku ikatkan ke batang korma setelah itu bertawakal, atau aku lepas saja? Sebenarnya logika akal manusia simpel, sederhana, nggak perlu nanya Nabi. Tapi dia mau nanya, apa kata sunnah? Kata Nabi, i'tilha, ikatkan dulu ontamu, baru kau bertawakal. Artinya apa? Ikhtiar dulu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang ngaku Ahlus Sunnah, mulutnya, tapi hatinya Jabariyah. Nggak ada usaha sekalipun. Ini air menurut ilmu takdir, rukun iman yang keenam, antu'mina billah biqadrihi wa khairihi wa syarrihi. Memang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz malam ini saya minum air ini, takdir. Tapi Allah kasih saya usaha. Allah kasih saya mata untuk melihat ada air depan mata. Malah paling-paling ujungnya mau minum. Bukan minumnya yang mau saya jelaskan, tapi bagaimana proses menuju minum itu. Kalau masalah nikahnya, semua orang nikah, tapi bagaimana proses menuju pernikahan itu. Nah, ini jawaban bagi anak muda yang lama nikah. Kalau ditanya orang, ente kok belum nikah juga? Bukan nikah masalahnya, tapi proses menuju pernikahan. Artinya apa? Bahwa ada usaha untuk mengulurkan tangan, mendekatkannya ke mulut, supaya dia berubah jadi ibadah dengan mengucap nama Allah, Bismillah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah, enggak. Cobalah, buka aja mulut, masuk lah ya. Jabariyah tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa rezeki kita tidak dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Cacing tak berkulit. Cacing tak berkulit. Makanya kita selalu dengar, ini dari kulit apa? Kulit kambing. Ini kulit apa? Kulit buaya. Pernah nggak dengar ini tas dari kulit cacing? Nggak ada. Cacing tak berkulit, maka tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak berkaki. Kalau cacing itu berkaki, polisi pasti pakai cacing untuk mencari narkoba. Karena hidung cacing lebih tajam daripada hidung anjing herder. Hidung paling tajam di dunia hidung cacing. Makanan yang paling mengerikan adalah makanan cacing. Apa? Mayat.
Hati-hati yang suka menyiksa cacing. Yang menusuk cacing dengan ujung pancing. Apa kata generasi pelanjut cacing? Sekarang kakek kami kau tusuk, awas kau nanti. Yang mancing terus saja mancing, nggak apa-apa. Siap-siap aja lah nanti. Saya cuma mau menjelaskan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi tetap harus ada ikhtiar dan usaha. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama ruziqat thair. Hadis sahih. Kalau kamu sebenar-benar tawakal pada Allah, Allah kasih kamu rezeki seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut berisi. Itu logika yang disampaikan Nabi, itu luar biasa. Burung tidak pernah terbang berpikir, pernah tak ada burung termenung, kira-kira kalau terbang nanti dapat apa ya? Dia akan terbang sejauh mata memandang. Dan burung makanannya luar biasa. Burung yang terbang di udara, makanannya ikan di dalam laut. Bisa dia pantau dengan ketajaman matanya, dan dia dapat. Luar biasa. Oleh sebab itu maka harus ada usaha. Bangkitkan semangat, ini berusaha. Kalau sudah tertulis itu milik kita, kita dapat. Andai tak dapat, beriman kepada rukun iman yang keenam, keluar dari mulut la haula. Tapi ucapan la haula wala quwata itu setelah ikhtiar, bukan sebelum. Setelah berkeringat, berdarah-darah, merantau, meneteskan air mata, enggak dapat, baru la haula. Ini tidur seharian. Kita jika dibangunkan, ente enggak? Dia berhasil, ente kenapa enggak? La haula. Ini orang bukan ahlus sunnah ini. Ahlul fitnah ini. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Sejalan bunyi ayat ini dengan doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang berpangku tangan, tidak berusaha, ente kenapa enggak berusaha? Saya serahkan sama Allah. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka bangkitkan semangat. Air santri harus menyebar ke seluruh dunia. Amin. Cuman saya kadang kalau saya mau ceramah, ini air harus ditukar ini. Pertemuan di depan jangan lagi ada air ini, harus air santri. Ustaz, kami belinya kemana? Untuk sementara memang belum masuk ke kota kita. Jamaah sudah berapi-api, cuman distributor ini kurang semangat. Lemas lagi. Jamaahnya lemas, saya pun ikut lemas. Ke depan insya Allah ini baru satu contoh air, belum lagi yang lain-lain. Nah, cuman ketika saya ceramah masalah memakai produk kita ini, disitulah serangan bully bertubi-tubi ke saya. Coba baca di internet itu. Ustaz, kok nggak sakit jantungnya baca itu? Nggak, saya baca. Saya baca, udah lama saya mati. Baca. Tapi doa jamaah pun luar biasa. Jamaah mendoakan dari berbagai macam. Saya mau ceramah penggalangan dana beli tanah untuk pesantren anak autis. Anak autis. Anak autis yang tidak bisa dijaga oleh orang tuanya, ditinggalkan, dicampakkan. Ada satu alumni Al-Azhar peduli, kasihan, sayang. Luar biasa orang, adik kelas saya. Mendengar berita itu saya pun langsung, ayo kita ke sana penggalangan dana. Enggak boleh. Ceramah penggalangan dana. Lama saya di depan cermin, apa muka saya seperti rambu. Astagfirullah. Lalu saya tanyalah, ada seorang yang ngerti psikologi.
Kenapa orang melarang saya ceramah? Padahal saya kan mau penggalangan dana untuk, kata dia, Ustadz, orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa. Saya ujungnya bangga, berarti saya seperti singa. Tapi awalnya aja nggak enak kucing kurus. Orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa, ketakutan. Betul. Fir'aun waktu menyembelih anak-anak kecil itu, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang dilihat Fir'aun itu Musa yang gagah perkasa atau bayi kecil? Bayi kecil. Ternyata orang yang ketakutan melihat bayi kecil pun ketakutan. Mimpi aja takut. Bayangkan itu, luar biasa. Nah, itu berarti sensor nggak boleh ceramah lama-lama tentang ini. Kita pindah ke satu lagi. Terakhir yang kelima, tadi janjinya saya 5 poin. 1 poin 10 menit, 5 poin 50 menit. Sesuai 600 ml. Poin yang terakhir adalah bahwa puncak dari kehidupan manusia ini tidak lebih tidak kurang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu puncak hidupnya. Karena siapapun juga nanti pasti akan keluar dari alam ini, dan password untuk keluar itu la ilaha illallah, dan nggak bisa dihafal, nggak bisa dihafal. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Coba tengok fa'ilnya, Allah. Yusabbitullah, Allah yang membuat engkau akan berkata la ilaha illallah. Jadi untuk apa kita ngaji malam ini? Supaya matinya husnul khatimah. Abdul Somad pun tidak begitu yakin pede karena amalnya, tapi Abdul Somad insya Allah karena jamaah mendoakan semua husnul khatimah. Jangan sekarang. Wah, ini mau cepat aja deh. Kasih dulu agak-agak 2-3 tahun ya. Nah, kita masih ada program ke depan. Sekarang banyak orang hebat, rajin dengar pengajian, tapi nggak punya basic. Ceramah ini diambil, ceramah ini diambil, ceramah ini diambil. Sama seperti buat bangunan, dindingnya mantap, atapnya keren, lantainya keramik, tapi pondasinya kayu lapuk. Saya bukan mengatakan orang begini percuma saja, bukan. Jangan langsung down gara-gara ini. Saya nggak mau gara-gara ini besok, kalau gitu nggak usah dengan ceramah lagi lah, bukan gitu. Maksudnya supaya bangunannya lebih kuat, maka pondasinya kuat, yaitu baca kitab kuning. Gimana caranya Pak Ustadz? Kami nggak pernah mondok. Ini harus. Dan di antara pesantren yang menggodok ilmu yang sulit, ribet, jelimet, sulit, payah, itu bisa disederhanakan oleh pesantren Sidogiri dengan program bernama Al-Miftah. Al-Miftah, kuncinya ada di situ. Kalau sudah punya kunci, Ustadz tinggal di mana? Hotel bintang 5. Punya kunci? Enggak. Itu mobil siapa? Oh, mobil saya. Kuncinya enggak ada. Apa gunanya? Maka dikasih Al-Miftah, kunci. Jadi Sidogiri punya kunci. Saya ketemu dengan kiai pondok pesantren. Santrinya saya ketemu 12.000. Saya tanya, Pak Kiai, iya, gimana caranya biar supaya cepat baca kitab? Oh, kami sudah kirim santri-santri kami. Kemana? Ke Sidogiri. Maka saya minta, berharap. Untuk nulis surat permohonan saya malu, segan. Tapi secara lisan, kalau pulang atau alumni pertemuan, minta supaya buat lagi satu jurus namanya Miftahul Mafatih. Gimana supaya dipres lagi nih kunci ini? Gimana supaya 40 tatap muka bisa baca kitab, 40 pertemuan bisa baca. Kenapa 40? Ya 40 kan usia kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW jadi nabi usia
40. Nabi Musa terjebak di lembah Tih sampai dapat jalan keluar 40. Maka dibuat 40 jam bisa baca kitab. Kalau kita bisa punya jurus ini, pakar-pakar kitab kuning di Sidogiri bisa melahirkan program 40 jam bisa baca kitab ini, barulah kita bisa tawarkan ke seluruh dunia. Saya jadi bintang iklannya aja. Anda ingin mendapatkan ilmu 40 jam bisa baca kitab? Segera datanglah ke nomor berikut ini. Langsung datang teh manis. Masya Allah, luar biasa. Barulah saya nanti ceramah keliling bupati, wali kota, gubernur. Pas habis ceramah, Ustaz Abdul Somad, kira-kira program apa yang bisa kita kembangkan untuk kabupaten ini? Gini Pak, Bapak mau nggak pegawai-pegawai kantor dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dinas, supaya karyawan-karyawan Bapak ini bergizi, berilmu. Gimana caranya Pak Ustadz? Harus Bapak ikut program 40 jam. Oh 40 jam mesti cuti Pak Ustadz? Enggak. Kalian punya pengajian kantor kan? Ya. Pengajiannya setiap hari apa? Hari Jumat pagi. Sebulan berapa kali? 4 kali. Kasih sama kami 10 bulan. Sebulan 4 kali. 10 bulan 40 kali pertemuan. Bisa dia baca kitab. Gurunya dari mana Pak Ustadz? Kami sudah siapkan tim buat MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Barulah alumni ini tidak hanya alumni Sidogiri, alumni pelatihan sekian jam, baru diterjunkan ke kabupaten kota, tenaga kerja, kabupaten kota berapa se-Indonesia, tenaga kerja di luar negeri, bisnismen, BUMN, perusahaan. Kira-kira mimpi saya ini masuk akal apa tidak? Masuk akal. Andai nggak masuk akal pun ngangguk aja. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Oleh sebab itu saya berpikir, ini kita tidak bisa paksa orang masuk pesantren. Datang kita ke bank, kita paksa, karyawan-karyawan masuk pesantren. Nggak bisa, kita buat metode baru. Pesantren itu kita masukkan ke kepala dia. Maka kalau dia sudah bisa baca kitab, insya Allah kita tinggal arahkan dia. Karena diam-diam nanti dia akan baca fikih mazhab Syafi'i. Dibacanya I'anah, dibacanya Qalyubi wa Umairah, dibacanya Raudatul Talibin, dibacanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, perbandingan mazhab Ibnu Rushd. Maka andai pun kelahi kita dengan dia, kelahi dengan orang yang alim itu berdalil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Aku kalau debat sama orang alim pasti aku menang, tapi kalau aku debat sama orang jahil pasti aku kalah. Artinya sebodoh-bodohnya mereka, kalau sudah bisa dia baca, mudah kita nunjukkan. Nih kata pendapat Imam Syafi'i, nih kata Imam Nawawi, nih kata Imam Fulan. Tapi kalau dia tidak ngaji, nggak bisa baca kitab, satu-satunya imam di mata dia hanya gurunya itulah. Nih kata Imam Syafi'i, Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i manusia, saya pun manusia. Apa nggak gila kita lama-lama ketemu orang gitu? Jadi mencerdaskan umat ini tidak lain tidak bukan adalah mengembalikan kepada kitab kuning. Karena kitab kuning adalah jembatan untuk memahami Quran dan Sunnah. Marilah kembali ke Quran, marilah kembali ke Sunnah. Ente kembali ke Quran? Iya. Paham ente Quran? Enggak. Terus kok paham Quran dari mana? Nih, apa itu? Terjemahan Depak. Artinya apa? Memahami Quran dan Sunnah melalui terjemahan Depak. Memahami Quran dan Sunnah melalui pendapat para ulama. Yang nyuruh itu siapa? Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya kembali ke Quran tapi melalui Imam Syafi'i. Saya kembali ke Quran tapi melalui Imam Nawawi. Saya kembali ke hadis Nabi melalui Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Tapi saya nggak paham hadis Sahih Muslim. Apa yang saya baca? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj Al-Imam An-Nawawi. Kembali ke Quran Sunnah melalui ulama, bukan ubaru.
Bagaimana memahami kitab ulama? Dengan baca kitab kuning. Sulit belajar nahwu sharaf. Inilah dia programnya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan, andai pun mati saya, pendek umur saya, tapi tercapai program ini, pahalanya tetap mengalir ke makam saya. Inilah dia program namanya multi level marketing. Dari mulut ke mulut. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit anak korma. Sudah mau mati, sudah di ruang ICU. ICU, you don't see me. Tapi di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Walaupun kau tak sempat memakan buahnya. Apa yang ada di kepalamu, Abdul Somad, ceramahkan. Walaupun kau tak sempat memetik hasilnya, mati kau Abdul Somad. Diamalkan oleh santri-santri, mengalir sampai ke makam Abdul Somad, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang sulit untuk mengingatnya, tanya kepada yang merekam pakai handphone. Pulang dari sini tanya, Mas, tadi saya lihat sampean ngerekam dari awal sampai akhir, boleh kirim ke nomor saya? Mohon maaf, tadi HP-nya mati. Terus gitu, gaya-gaya aja. Enggak, bukan saya ini. Ada yang lengkap ke Ustadz Rusli. Insya Allah nanti tinggal cari saja di www.youtube.com. Jangan lupa buka channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Rupanya kalau habis makan nasi goreng lancar bahasa Inggris kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi, berikan kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang jauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait sekeluarga ya Allah. Allahumma barik lahu fi amwalihi, berkahi hartanya ya Allah. Mubarik lahu fi auladihi, berkahkan anak keturunannya ya Allah. Allahumma dafa'anhul bala wal ghala wasyarra wal mihad ma dhahara minha wa ma batan, jauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah, kerugian dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.